Tahun 2023 menjadi tahun yang padat agenda dan penuh warna bagi dunia olahraga Indonesia. Ada keberhasilan, ada juga kegagalan. Ada tawa penuh kegembiraan, namun ada juga tangis kesedihan. Dan bicara soal prestasi di arena, pencapaian kontingen Merah Putih di dua ajang multi-event yaitu SEA Games di Kamboja dan Asian Games di Hangzhou, Tiongkok menjadi salah satu hal yang menjadi sorotan. Meski belum berhasil meraih kembali gelar sebagai negara pengumpul medali emas terbanyak, sejumlah hasil positif sukses diraih tim Merah Putih di ajang SEA Games 2023 Kamboja. 8 cabang olahraga dinobatkan sebagai juara umum dengan jumlah raihan medali emas terbanyak. Sementara Timnas Hoki Indoor Putra, Timnas Kriket kategori 6S Putri, dan Timnas Basket Putri Indonesia tercatat mengukir sejarah setelah untuk pertama kalinya mampu meraih medali emas di ajang SEA Games. Secara keseluruhan, Indonesia ada di peringkat 3 klasemen akhir pengumpulan medali dengan 87 emas, 80 perak, 109 perunggu. Hasil yang melebihi target yang ditetapkan sebelumnya. Berbanding terbalik dengan hasil di SEA Games, kontingen Indonesia gagal memenuhi target yang ditetapkan pada Asian Games 2022 di Hangzhou, Tiongkok. Raihan 7 emas, 11 perak, dan 18 perunggu membuat Indonesia hanya berada di peringkat 13. Meleset dari target minimal meraih 8 emas dan berada di posisi 12 besar Asia. Prestasi dari cabur menembak menjadi yang paling mengkilap. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Asian Games, menembak mampu menyumbangkan 2 medali emas plus 3 perunggu bagi Indonesia. Hasil buruk justru diraih oleh tim bulu tangkis Indonesia. Ditargetkan meraih 3 emas, Anthony Sinisuka Ginting dan kawan-kawan gagal meraih sekeping medali pun di Hangzhou. Prestasi terburuk sejak Asian Games 1962 silam di Jakarta. Di tahun 2023, prestasi bulu tangkis Indonesia baik di nomor perorangan maupun di nomor beregu memang bisa dibilang kurang meyakinkan. Di nomor tunggal putra, prestasi tertinggi dua pemain andalan kita, Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie, adalah menjuarai turnamen sekelas Super 750 di Singapura dan Prancis. Sementara di nomor ganda putra, dari 6 pasang pemain yang kita miliki, pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto menjadi tumpuan untuk menggantikan peran The Daddies dan The Minions. Namun sayang, keduanya masih belum bisa menunjukkan permainan yang stabil. Terakhir di BWF World Tour Finals akhir tahun ini, penampilan pemain-pemain Indonesia juga belum berhasil menunjukkan prestasi terbaiknya. Hasil ini tentunya menjadi lampu kuning dan harus mendapat perhatian khusus dari PBSI. Apalagi tahun depan, kita akan menghadapi pesta olahraga tertinggi dunia, Olimpiade Paris 2024. Sukses seorang atlet itu kan 3 kuncinya. Ada atlet punya bakat hebat, ditangani oleh pelatih yang hebat, dan juga dukungan finansial agar dia bisa ikut turnamen setidaknya 20 turnamen setahun. Ketika ada atlet yang bagus, kemudian tapi tidak ditangani oleh pelatih yang katakanlah mumpuni. Ini yang saya melihatnya di sini. Sektor kepelatihan inilah yang nampaknya memang diabaikan oleh PBSI. Jadi pelatih-pelatih yang ada saat ini memang secara kompetensi harus diakui memang belum levelnya untuk menangani pemain-pemain yang seperti yang saat ini kita punya. Jadi apa yang terjadi di Hangzhou kemarin sebetulnya plus minus itu yang bisa terjadi 7 bulan ke depan di Paris. Andaikan tidak ada perubahan yang berarti yang bisa dilakukan oleh PBSI. Sementara dari lapangan hijau, pencapaian timnas sepak bola Indonesia sepanjang 2023 juga diwarnai cerita tentang euforia kemenangan dan pahitnya kekalahan. Dari arena SEA Games, timnas Merah Putih mengakhiri puasa gelar 32 tahun setelah mengkandaskan Thailand di babak final. Gelar yang kemudian disambut sangat meriah oleh para penggemar sepak bola di tanah air. Prestasi lain diraih oleh timnas senior Asuhan Sintayong yang mampu kembali lolos ke ajang Piala Asia di Qatar Januari 2024 nanti. Pencapaian yang cukup menggembirakan mengingat timnas Indonesia telah absen selama 16 tahun di ajang Piala Asia. Meski demikian, oleh sebagian pengamat, catatan tersebut dianggap bukan sebagai hal yang istimewa. Untuk senior, mungkin performan ada perubahan, tapi saya pikir di era Sintayong ini nggak konkret, belum ada hasil gelar juara, belum ada prestasi. Kedua, filosofinya kan nggak jelas. Filosofi yang mau diwariskan buat timnas kita nggak jelas, kecuali pragmatis.
Kalau lawan Brunei oke, bisa dominasi permainan, tapi begitu lawan Irak kita main setengah lapangan gitu loh. Bertahan lalu sesekali mencoba serangan balik. Apakah itu yang akan diwariskan secara karakter bermain? Jadi buat saya sih belum cukup menggembirakan. Tahun 2023, keributan yang terjadi di lapangan baik antar pemain maupun antar supporter juga masih menjadi masalah yang selalu berulang. Upaya pencegahan bukannya tak dilakukan oleh PSSI dan PT LIB. Salah satu upaya yang terus dikejar adalah bagaimana kelompok-kelompok supporter ke depannya harus berbadan hukum. Dengan berbadan hukum, PSSI bisa melindungi dan mengakomodir hak dan kewajiban dari para kelompok supporter yang ada. Untuk meminimalisir kesalahan wasit, PSSI dan PT LIB juga berencana akan menggunakan VAR di pertengahan Februari tahun depan. Jadi ini kan bukanlah nggak bisa diselesaikan dengan singkat cepat karena memang ini udah seperti apa ya? Benang kusut. Mau nggak mau kita harus pilih satu-satu. Nggak bisa langsung secepatnya itu kita bisa selesaikan. Tapi ini kita udah mulai dapat ya poin-poinnya dan sebagainya, perbaikan-perbaikan kita lakukan lah gitu ya. Itu yang kita lakukan. Dan dalam waktu dekat kami akan umumkan mana saja supporter yang sudah berbadan hukum. Itu langkah kita untuk supporter. Klub ini juga mengalami banyak kesulitan ya, karena memang supporter ini terlalu terbelah-belah ya. Ya saya pikir banyak hal yang harus juga sedang kita kerjakan. Salah satunya ada fans ID untuk bisa merekrut dari supporter ini secara individual. Di luar prestasi dan pencapaian dari dalam arena olahraga, di sepanjang tahun 2023, Indonesia juga mendapat kepercayaan untuk menjadi tuan rumah sejumlah event olahraga internasional. Setelah gagal menggelar Piala Dunia Sepak Bola U20, Indonesia akhirnya menjadi tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola U17 pada 10 November hingga 2 Desember 2023. 4 kota dipilih menjadi tuan rumah, yaitu Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya. Tak hanya itu, sebelumnya Indonesia juga menjadi salah satu negara tuan rumah penyelenggara Piala Dunia Basket atau FIBA World Cup 2023 pada 25 Agustus hingga 10 September 2023. Selain kedua ajang olahraga internasional tersebut, ajang balap motor kasta tertinggi dunia atau MotoGP juga sudah memasuki tahun kedua menggelar balapan di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Ibarat dua sisi mata uang logam, kemenangan dan kekalahan adalah dua sisi yang selalu ada di dalam dunia olahraga. Jangan terlalu lama larut dalam euforia kemenangan dan jadikan kekalahan sebagai cambuk untuk meraih hasil yang lebih baik di masa depan. Tim Liputan CNN Indonesia.